Dan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Bapak Asep Sucipta SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Adhari SPD selaku pembina Yayasan Panembahan Wirasuta Ciledug. Yang terhormat kepada Bapak Mansur SW selaku Ketua Yayasan Panembahan Wirasuta Ciledug. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Suwandi SPD MPD selaku pengawas pembina KCD wilayah 10 Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat kepada Bapak Cecep Sakbani Eskom selaku Kepala Sekolah SMK Dwi Bakti Ciledug. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, staf TU dan karyawan SMK Dwi Bakti Ciledug. Yang saya banggakan anak-anakku khususnya kelas 12. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bertatap muka dalam acara perpisahan dan pelepasan siswa-siswi kelas 12 SMK Dwi Bakti Ciledug angkatan ke-39 tahun ajaran 2023-2024. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, juga telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang kami hormati, saya selaku ketua penyelenggara ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara perpisahan dan pelepasan hari ini. Dan saya ucapkan kepada panitia dan OSIS yang telah meluangkan waktunya serta bekerja keras demi terlaksananya ini dengan baik dan lancar. Semoga pengorbanan waktu dan tenaga kita semua menjadi ladang pahala di akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang kami hormati, perlu kita informasikan jumlah siswa-siswi dari 2 jurusan. 1, jurusan teknik pemesinan siswa 140, siswi 33. Yang kedua, jurusan teknik kendaraan ringan atau TKRO siswa 107, siswi 20 dengan total keseluruhan yaitu 300 siswa. Dan alhamdulillah sudah 2 kali angkatan untuk acara perpisahan ini masih di tempat di Hotel Dedi Jaya Ciledug. Hadirin, kami minta maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini banyak kekurangan dan harap maklum. Hadirin yang kami hormati,
sebelum mengakhiri kata sambutan, saya pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan selamat kepada siswa-siswi kelas 12 karena sebentar lagi mereka akan menempuh ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Ya. Bila melanjutkan atau langsung bekerja ke dunia industri dan menjadi orang yang sukses. Ya. Seperti para alumni yang telah sukses juga. Amin ya robbal alamin. Kemudian saya himbau kepada siswa-siswi setelah kegiatan perpisahan dan pelepasan wisudawan, wisudawati, anak-anakku yang Bapak cintai, tidak usah melakukan konvoy dan berorasi mengganggu dan merusak fasilitas umum atau hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Lebih baik anak-anakku sekalian, pikiran kalian masa depan. Ya. Bila mana ada siswa-siswi yang melanggar atau berurusan dengan pihak yang berwajib, sekolah tidak bertanggung jawab. Ya, gitu. Demikian kata sambutan yang kami sampaikan pada hari ini. Apabila dalam penyampaian terdapat banyak sekali kekurangan dan kesalahan, baik itu bahasa dalam hal-hal kata, isi dan penyampaian sambutan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, bolehkah Bapak memberikan 2 pantun? Mana suaranya? Bolehkah Bapak memberikan 2 pantun? Mana suaranya? Boleh. Oke. Dengarkan baik-baik ya. Sungguh enak makan buah. Ada buah salak dan juga dukuh. Hari ini terakhir kami bersekolah. Takkan kulupa jasa Bapak Ibu guru. Ya. Baik. Pantun yang kedua. Samson orang terkuat. Mengalahkannya tidak ada yang mampu. Sedih. Apa boleh buat? Masa depan cerah telah menunggu. Itulah pantun ya yang saya tadi sampaikan, 2 pantun. Baik, terima kasih atas terima kasih. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berikan aplausnya buat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la haula wa la quwwata illa billah.
Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Panwar. Dan izinnya pada hari ini kita bisa berkumpul di aula Hotel Dwi Jaya dalam rangka pelepasan siswa SMK Dwi Bakti angkatan 39. Mudah-mudahan dengan mensyukuri apa yang kita rasakan pada hari ini, nikmat-nikmat lainnya akan bertambah pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan dan mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pemiliknya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang kami banggakan, tidak terasa kita SMK Dwi Bakti sudah ke-39 kali melepas siswa-siswinya. 39 itu kelas 12 atau kelas 3. Ditambah 3 berarti berdirinya itu adalah 42 tahun yang lalu. Ya, itu sekitar tahun 82. Dan gejolak perkembangan SMK Dwi Bakti yang kita tahu itu adalah samter, samping terminal. Padahal dulunya itu adalah samrum, samkit, samping rumah sakit. Ya, karena pada tahun 1982, waktu itu juga saya masih kuliah, itu berdiri sama namanya, SMK Dwi Bakti Ciledug, tapi dengan nama yayasan itu Yayasan Bhinneka pertamanya. Dulu dengan orang-orang Cirebon, ya, guru-guru saya termasuk diantaranya, dan pada tahun 83 itu berubah menjadi SMK Dwi Bakti orang-orang Ciledug yang mengelola. Tempatnya dulu di SD Sukadana, ya, sekarang SD Sukadana, dulu SD Pabuaran 3. Masih ingat salah satu gurunya itu adalah yang paling kuat, Pak Tarsan, ya, dari Waled. Ya, itu kebetulan dulu kepala SD Pabuaran 3. Ya, jadi mohon izin saya menyampaikan riwayat SMK Dwi Bakti. Ya, tahun 91 itu berpindah tempatnya. Ya, dari Yayasan Dwi Bakti itu pindah tempatnya di belokan Sukadana, di selempitan Masjid Sukadana, yaitu di MI Sukadana. Yang saksi hidupnya sampai sekarang itu yang tertua di kita, yang karyawan itu adalah Bu Haja Tati. Ya, dulu tata usaha dengan saya, kalau pakai ngobrol di itu. Dan muridnya yang paling tua SMK Dwi Bakti itu jadi guru kita, guru kalian. Satu yaitu Pak Momon Rasmani SAG, itu alumni SMK Dwi Bakti. Di adik kelasnya yaitu Bapak AS Murfi, itu yang saya ingat, yang waktu di Sukadana dan di Pabuaran Kidul, ya. Kemudian 91 akhir itu pindah ke Wawaluhan, sampingnya Wawaluhan, dekat Toko Untung. Sekarang rumahnya sudah nggak ada, karena waktu itu ada pergantian yayasan. Dari Yayasan Dwi Bakti berpindah ke Yayasan Warga Panembahan Wirasuta, yang waktu itu bukan untuk pendidikan sebetulnya, Yayasan Warga Panembahan, tapi menerima dengan jumlah siswa 1, 2, 3 itu 54. Di antara yang saya ingat murid-muridnya yaitu bapak kakaknya Pak Mansur, ya, kemudian Pak Cecep, Pak Mansur, adiknya Pak Cecep, Pak Adi, itu murid
kita angkatan lama SMK Dwi Bakti ya. Dan kesini-sininya 94, akhirnya 95, 97 itu pindah ke Santer ya, samping terminal ya. Tuh dulu terkenal sampai pada akhirnya karena yayasan mengkhawatirkan ini bukan yayasan keluarga, itu pribadi, akhirnya dirubah. Yang tadinya yayasan warganya dihilangkan. Itu sejak 2010 ya Pak Mansur. 2010 jadi Yayasan Panembahan Wirasuta Ciledug. Ya itu. Dan alhamdulillah Al-Maghfirah Bapak Haji Tosin Sunardi, Allahumma yarham, mudah-mudahan diterima amal kebaikannya, mewakafkan ya sepetak sebidang tanah itu ke Yayasan Panembahan Wirasuta ya. 2010 akhirnya berkat perjuangan semua teman-teman sampai dengan 2024 SMK Dwi Bakti itu sudah dikenal bukan hanya wilayah Cirebon, Jawa Tengah saja, tapi sudah sampai ke Indonesia. Apa makna daripada apa yang saya sampaikan kepada para siswa khususnya ya? SMK Dwi Bakti tadi kata Bapak pengawas itu sudah dewasa ya. Mudah-mudahan muridnya juga walaupun usia baru 18, 17, 19 barangkali itu sudah dewasa sesuai dengan sekolahnya. Sekolah kita itu sekolah yang boleh dikatakan bertahan cukup kuat walaupun sekolah swasta ya. Karena sekolah swasta ada yang barangkali dulu kita dengar di kota Cirebon terkenal ada Tamsis ya. Sekarang tinggal barangkali nggak tahu siswanya ada nggak, taman siswa. Kemudian di dekat SMK 1 Nasional, masih di Jalan Perjuangan juga Gracika. Loh kok ini Bapak kenal? Karena Bapak saya kebetulan orang Ciledug, tugasnya di kota ya, di SMK Negeri 1 ya itu. Jadi SMK Dwi Bakti Ciledug alhamdulillah sampai saat ini dapat kepercayaan dari masyarakat. Tadi ditanya ke Pak Kepala Sekolah, kita orang lain belum ada buka warung siswa pendaftaran, tapi kita sudah mendapatkan siswa 240. Itu saking apanya? Saking ada kepercayaan dari masyarakat. Nah, kepercayaan dari masyarakat ini tolong dijadikan sebagai amanah ya. Jangan kepercayaan dari masyarakat itu disia-siakan. Siswa yang sudah belajar di SMK Dwi Bakti, Bapak yakin kamu tidak akan sanggup mengarungi kehidupan di luar sekolah kalau hanya bekal dari ilmu dari SMK saja. Ya, walaupun kita sudah jadi kelas unggulan, ya, sekolah unggulan, ya. Bapak yakin tidak akan cukup bekal ilmu yang akan dibawa untuk kalian bekal di masyarakat. Karena bukan ilmu yang utama. Yang utama adalah keberkahannya. Walaupun ilmu itu tinggi, ilmu itu banyak, tapi kalau tidak berkah, tidak apa-apa. Tidak ada artinya. Jadi keberkahan ilmulah yang akan kamu jadikan modal untuk berjuang di masyarakat. Bagaimana untuk dapat berkahnya ilmu? Tadi sudah disampaikan, ada acara munjungan bahasa Sundanya. Orang Jawa nggak ngerti ya munjungan. Maaf Bapak jadi nggak bisa lihat nih karena silau. Ya, nggak ngerti munjungan. Sungkem kepada orang tua, sebagai perwakilan orang tua, guru. Orang Jawa itu ada peribahasa yang harus dihormati di dunia ya dalam menghadapi kehidupan. Tahu benar tahu enggak? Tapi ini adalah
yang Bapak juga salah satunya diamalkan. Hormatilah guru, ratu, wong atua karo. Ya, itu yang bekal untuk menjalani hidup. Kenapa harus menghormati guru? Bagaimanapun juga nakalnya, yang otomotif mana otomotif? Ya, yang ngaget-ngagetinnya Pak Maman Rahman kalau praktek, ya itu ilmunya manfaat. Ya, yang bagaimanapun lemah lembutnya guru Bu Wina itu manfaat buat kalian. Kalau kalian betul-betul mengambil tadi adalah ilmu itu bukan nilai ilmunya, tapi barokahnya. Dengan apa? Yaitu dengan menghormati guru. Ya. Jadi Bapak harap kalian yang sudah lulus, sudah dinyatakan lulus dan hari ini dinyatakan dilepas oleh sekolah, tolong jaga nama sekolah. Kalian keluar dari sekolah baik buruknya, kalian berprestasi tidaknya, berukir nama baik di sosial media atau berukir nama jelek di sosial media, itu bukan hanya nama sekolah saja yang akan kebawa. Kalau sudah kembali ke masyarakat, itu nanti akan tetap kebawa nama pribadi kalian, nama sekolah. Namanya siapa sih? Namanya si Bagus Ahmad. Ya, tapi bukan anak soleh. Anak mana sih? Oh, itu alumni SMK Dwi Bakti. Di mana sih tinggalnya? Oh, di daerah Anjatan. Mudah-mudahan nggak ada, karena kita nggak ada sih. Jadi omongan saya supaya jangan sampai terjadi. Ya, ya. Siapa orang tuanya? Ya, jadi minimal nama sekolah, nama pribadi, nama lingkungan, nama orang tua itu akan ke bawah-bawah. Ya, jadi itu salah satu hal yang harus kalian jaga, ya, ya, jaga. Nanti apakah kalian yang sudah dapat panggilan kerja ataupun yang belum, atau yang belum dapat apa-apa, belum ada bayangan, jangan menjadikan kalian itu jadi beban lingkungan, atau boleh dikatakan jadi beban masyarakat. Kalau toh kalian tidak bisa membangun, ya ikut saja dengan yang lain. Ya, tidak bisa membangun sendiri, ya ikut dengan yang lain. Itu yang barangkali Bapak sampaikan kaitannya dengan sambutan. Ya, ya mudah-mudahan ini karena pertama memberi sambutan, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu tidak ngerebut jatahnya omongan kepala sekolah. Karena tadi kepala sekolah udah bilang harusnya sih yang nyambut ini adalah ketua yayasan. Tapi ketua yayasannya, Pak, diuji cina masih bisa ngomong lama? Enggak. Kuat sih kuat ngomong lama, cuman haus gitu. Ya, sekarang aja udah haus. Ya, itu barangkali yang dapat Bapak sampaikan kepada anak-anak sekalian. Selamat, kalian sudah menjadi alumni. Tolong jaga nama alma mater SMK Dwi Bakti. Ya, kalau ada permasalahan yang kaitannya dengan pekerjaan dan segala macam, jangan lupa hubungi sekolah. Itu. Dan kepada Dewan Guru, ya, Dewan Guru dan yayasan, saya menyampaikan amanat, ya. Jaga kepercayaan dari masyarakat ini supaya kita betul-betul ya bisa menjalankan amanah. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara yang penting adalah keterbukaan bersama. Segala sesuatu kita sampaikan secara keterbukaan. Sedikit nambahan barangkali. Kita sering mendengar dari setiap organisasi, yuk kita yang penting kerjasama. Ya, kerjasama itu tidak akan bisa terbentuk apabila satu sama lain saling mencurigai. Ya, kerjasama itu tidak akan bisa betul-betul ikhlas apabila satu sama lain saling suudzon.
Ya, supaya tidak ada kecurigaan, tidak ada suudon dan lain-lain. Yang pentingnya adalah keterbukaan, ya, open management. Ya, itu barangkali saya sampaikan, dan yang itu barangkali dulu waktu zamannya almarhum Pak Mas'ud, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang layak menurut Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan. Kalau itu ada kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh itu ada kesalahan datangnya dari kebodohan ada hari semata. Wallahu muwaffiq wa muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hirobbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan atau agenda seremoni wisuda-wisudawati SMK di Bakti Ciledug, SMK Pusat Keunggulan, episode, kalau bahasa anak-anak sekarang episode ya, episode ke-39. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, pada alim ulama dan kita semua sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Panembahan Wirasuta Ciledug, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Panembahan Wirasuta Ciledug, yang saya muliakan Bapak Dr. Suwandi SPD MPD selaku pengawas pembina cabang Dinas Pendidikan wilayah 10 Provinsi Jawa Barat, para dewan guru, staf, wabil khusus, saya sebelumnya ucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana kegiatan ini, para OSIS MPK, dan wabil khusus juga kita kasih tepuk tangan untuk wisuda-wisudawati kita kelas 12 angkatan ke 39. Hadirin yang saya muliakan, tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Bapak Pembina Yayasan terkait dengan sejarah, kemudian termasuk saya pribadi juga perlu disampaikan, saya alumni SMK Dwi Bakti angkatan tahun 93, dan 30% dari guru SMK Dwi Bakti itu adalah alumni SMK Dwi Bakti Ciledug. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu guru sekalian. Pada kesempatan kali ini ingin menginformasikan bahwa visi dari SMK Dwi Bakti itu adalah menggiring atau apa sih namanya ya, lupa saya deh. Ya, visi dari SMK Dwi Bakti itu adalah menjadikan
insan yang religius, tangguh dan mapan. Ya, religius berarti insan yang bertakwa dan berakhlak mulia, tangguh secara pribadi dan mapan, mampu menatap masa depan. Mudah-mudahan visi dari sekolah ini ada terrepresentasi dari 300 alumni yang hadir hari ini. Amin ya robbal alamin. Hadirin sekalian, berikutnya secara kelembagaan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah 3 tahun mendidik, membina dan mengarahkan, yang sekarang diwisuda dengan tulus ikhlas. Semoga ini merupakan amal ibadah untuk Bapak dan Ibu guru sekalian. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa pondasi inti dari setiap umat manusia, khususnya anak-anakku sekalian, adalah religius, beriman dan bertakwa. Itu adalah pondasi inti kalian untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Semoga pertemuan hari ini bukan merupakan pertemuan terakhir ya, bukan merupakan pertemuan terakhir, tetapi merupakan langkah awal untuk kalian semua. Sesuai dengan tema kita, sukses menyertai kita semua. Sukses untuk dunia dan akhirat. Itu saja, barangkali saya mau pantun tapi tadi ke duluan Pak Asep. Jadi lupa lagi. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf barangkali ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya serta motivasinya, semoga wisudawan wisudawati menjadi insan yang berakhlakul karimah, sukses di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sambutan berikutnya yaitu dari pengawas manajerial KCD wilayah 10 Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Suwandi SPD MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan, Bapak Kesepuhan Pak Adhari, Ketua Yayasan Bapak Raden Mansur SW, semoga cepat mendapatkan tambatan hatinya kembali. Kepala SMK Dwi Bakti, Pak Cecep, Sabani, Eskom, Bapak Ibu semuanya, keluarga besar SMK Dwi Bakti, tamu undangan, Pak Kapolsek atau ada yang mewakilinya, dan Pak Koramil, anak-anakku sekalian yang tadi sudah dilepas secara simbolik dengan ada acara adat, acara sungkeman.
Salawat serta marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya pada hari ini acaranya acara kesyukuran. Bersyukur kita bisa mengantarkan 300 siswa menyelesaikan pendidikan akhir, pendidikan vokasi. Tak lupa hadirin, salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda alam Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita semuanya yang tentu berharap syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, atas nama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Barat, ucapkan selamat kepada warga SMK Dwi Bakti, Bapak Ibu guru semuanya, staf tata usaha yang telah mengantarkan 300 siswa SMK Dwi Bakti lulus semuanya. Tepuk tangan. Ini bukan sesuatu yang mudah, sebuah perjalanan panjang, sebuah perjuangan Bapak Ibu semuanya yang dengan ketulusan, dengan keikhlasannya mendidik, mengajar, dan melatih anak-anak semuanya. Sudah sewajarnya anak-anakku sekalian untuk tidak melupakan alma mater SMK Dwi Bakti, untuk selalu mengingat jasa-jasa Bapak Ibu guru semuanya, karena dengan beliaulah mereka mencurahkan segala tenaganya, pikirannya, agar anak-anakku semuanya menjadi anak-anak yang baik, yang tadi landasannya anak-anak yang memiliki etika budi pekerti yang baik, anak-anak yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang menjadi hal yang sangat penting. Hadirin sekalian, bahwa pendidikan vokasi di Indonesia sudah berjalan sekian lama. Tentu upaya ikhtiar pemerintah terus dilakukan agar pendidikan menengah vokasi ini bisa memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan dan perkembangan negara ini. Transformasi pendidikan vokasi sudah berjalan, dan alhamdulillah SMK Dwi Bakti salah satu dari SMK yang diberikan kepercayaan menjadi SMK pusat keunggulan di Indonesia. Tahun ini pun 2024 insya Allah masih diberikan kepercayaan untuk melanjutkan program SMK Pusat Keunggulan di SMK Dwi Bakti. Dan boleh jadi SMK-SMK sekitarnya harus belajar bagaimana mengelola sebuah pendidikan vokasi agar menghasilkan para lulusan yang berkualitas. Oleh karena itu Bapak Ibu guru sekalian, saatnya juga kita harus mengubah mindset kita. Bagaimana menjadi seorang guru yang mana setiap hari kita berhadapan dengan anak-anak yang milenial. Kalau saya lahir zaman kolonial, gitu ya. Anak-anak SMK adalah anak-anak milenial dengan cara dan pola berpikir yang berbeda. Dengan kemajuan teknologi dan informasi, Bapak Ibu guru juga harus bisa menyesuaikan bagaimana menjadi seorang guru yang kekinian, yang mampu melayani anak-anak kita dengan baik sehingga anak-anak menjadi nyaman berada di sekolah. Hal ini sangat penting karena tatkala anak-anak sudah mendapatkan kenyamanan belajar, tentu mereka akan menjadi lebih serius lagi, lebih tekun lagi belajar. Itulah program transformasi SMK Pusat Keunggulan yang dikenal dengan 8+I-nya agar SMK Dwi Bakti bisa melanjutkan program transformasi pendidikan vokasi yang tadi saya sampaikan namanya 8+I itu. Hadirin sekalian, saya tadi mendapat kabar dari kepala sekolah bahwa beberapa siswa dari 300 itu sudah direkrut oleh beberapa perusahaan. Saya kira ini sebuah capaian juga yang baik, tapi kita berharap lulusan SMK Dwi Bakti yang 300 orang ini tidak ada yang
menganggur. Silakan pilih satu dari 3 pilihan yang saya sampaikan. 1, bekerja. Boleh kalian bekerja di mana saja. 2, melanjutkan. Banyak sekarang ya universitas-universitas yang saudara-saudara bisa masuki tanpa harus meninggalkan kerja. Jadi anakku sekalian bisa bekerja sambil kuliah atau kuliah sambil bekerja. Yang ketiga, anak-anak belajar berwirausaha. Ya. Ketiga hal tersebut jangan lupakan untuk terus belajar. Kenapa? Karena ini penting. Belajar sepanjang hayat. Jadilah anak-anak masyarakat Indonesia yang terus menerus belajar. Agar apa? Agar anak-anak bisa meraih masa depan yang lebih baik. Tanpa belajar, saya kira akan susah, akan sulit untuk bisa mencapai cita-cita anakku sekalian. Di luar itu tentu kita perlu memperoleh keberkahan ilmu. Kita perlu mendapatkan restu dari orang tua. Inilah penting sekali. Karena sehebat apapun, orang pendidikannya tinggi apapun, tanpa adanya restu orang tua akan susah. Karena itu anakku sekalian, saya berpesan, jadilah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dimanapun anak-anak belajar, dimanapun anakku sekalian bekerja, untuk tidak melupakan orang tua kita. Hal ini pesan yang saya sampaikan sangat penting, karena ini sebentar lagi anak-anak akan menghadapi sebuah kehidupan yang lebih luas, yaitu universitas kehidupan, di mana di sana anak-anak banyak sekali sarana belajar, banyak sekali juga tantangan yang harus dihadapi. Jadilah anak-anak yang tangguh, yang bisa menghadapi masa depan yang lebih baik. Sebelum mengakhiri, saya ingin sampaikan hadiah buat anak-anak. Saya balas pantunnya Pak Cecep, Pak Asep gitu ya. Ya, ini hadiah buat 300 siswa ini. Kalau bagus bilang cakep ya. Ya, baik. Belum. Pohon palem ada di samping 3. Jangan lupa buahnya tolong dibawa. Meskipun kita akan berpisah raga, namun tetaplah bersatu dalam jiwa SMK Dwi Bakti. Nah, ini hadiah kedua buat buat semua warga, buat yayasan, buat SMK Dwi Bakti. Begini pantunnya. Mari jalan-jalan ke kota Blitar. Sampai di Blitar, mari membeli rumah. Wah, hebat beli rumah itu. Memang perpisahan hanya tinggal sebentar. Jadikan ini sebagai kenangan terindah. Tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada kesan dan pesan dari perwakilan siswa SMK Dwi Bakti Ciledug angkatan ke-39 kepada Ananda Haris Badillah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu fil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada pembina Yayasan Panembahan Wirasuta Bapak Adahari SPD, yang terhormat kepada Ketua Yayasan Panembahan Wirasuta Bapak Raden Mansur SW, yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Suwandi SPD MPD, pengawas dan pembina Dinas Pendidikan Wilayah 10 Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Cecep Sabani Eskom, dan yang terhormat kepada guru-guru dan staf TU
dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dimana memberikan segala beribu-ribu nikmat sampai kita ada di detik ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zamannya naik onta sampai sekarang membawa kita naik mobil Toyota. Gak kerasa ya, dimana hari ini kita akan berpisah. Yang tadinya kita masuk sekolah sesi, sampai dimana kita bisa dengan formasi lengkap. Dimana waktu itu selalu berpakaian seragam sekolah dari hari Senin sampai Sabtu, yang setiap harinya kita selalu membuat cerita di sekolah maupun di kelas kita masing-masing. Disitulah ada permusuhan, pertemanan, percintaan, suka, duka, tangis, tawa. Bahkan ada yang tidur di kelas, bahkan ketika izin ke toilet, kita datang ke kelas 20 menit yang kemudian. Tapi hari ini, detik ini juga kita udah mau berpisah untuk menatap masa depan, menghadapi masa yang akan datang yang sesungguhnya. Saya harap ini bukan perpisahan kita yang terakhir. Semoga di lain kesempatan waktu kita masih bisa bertemu, berkumpul. Walaupun nanti di mana dan disitulah kita berkumpul dan bertemu, suasananya sudah berbeda. Untuk guru-guru kami, terima kasih telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, mendidik kami dengan penuh rasa sabar. Ya, kami akui, kami terkadang susah diatur, bahkan kami pun terkadang melawan. Tetapi tanpa ada hadirnya guru-guru, Bapak Ibu guru-guru, kami mungkin tidak bisa sampai ada di detik ini. Maafkan kami yang selalu membuat Bapak Ibu guru jengkel, kesal, marah, baik perilaku kami yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Terima kasih banyak atas didikannya selama di sekolah. Kami episode 39 pamit undur diri. Dan kami sekarang hanya meminta dan memohon dua hal. Restui kami, doakan kami untuk menyambut masa depan, kesuksesan yang akan kami raih. Karena ridhonya seorang guru adalah ridhonya orang tua, dan ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan buat Bapak Ibu guru, kami berpesan, kami titip adik-adik kelas kami. Mereka bukannya susah untuk diatur, mereka bukannya tidak mau berprestasi, tetapi mereka hanya butuh sesosok orang tua yang mana semestinya orang tua. Terkadang di rumahnya sendiri pun tidak mendapatkan kasih sayang seorang orang tua. Pesan untuk adik-adik kelas, ya mungkin di sini cuman ada adik-adik kelas dari OSIS dan MPK, dan tolong sampaikan kepada teman-teman kelas 10 dan 11 yang lainnya, stop untuk melakukan hal yang buat bisa ngerugiin diri sendiri, orang tua, bahkan orang lain dengan kenakalan pelajar. Sekolah kita sudah besar, kita harus bisa lebih berkreatif, memiliki nalar kritis, berpikir nalar kritis, inovatif yang tinggi. Silahkan untuk adik-adik kelas kita, kelas 10 dan 11, cari jati diri kalian untuk mengembang prestasi. Cari prestasi, bukan cari sensasi. Semoga kedepannya SMK Dwi Bakti Ciledug semakin berkembang dan maju. Dan sedikit pesan,
untuk teman-teman seperjuangan dan khususnya buat saya juga untuk mencapai angka 10 tidak hanya dengan 5 tambah 5, tetapi untuk mencapai angka 10 bisa dengan 7 tambah 3, 8 tambah 2 maupun 100 kurangi 90. Begitu juga untuk mencapai kesuksesan tidak dengan satu cara. Jadilah 10 dengan versi terbaikmu, jangan takut untuk jatuh, dan jika jatuh jangan ragu pula untuk bangkit kembali. Kurang lebihnya jika ada kekurangan itu pure dari saya sendiri, jika ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang berikutnya ada informasi yang tidak kalah penting untuk kalian setelah kalian beranjak dari SMK Dwi Bakti Ciledug, setelah kalian tidak lagi menjadi siswa SMK Dwi Bakti Ciledug. Ini informasi yang kalian tunggu-tunggu dan mungkin ini tujuan kalian untuk sekolah di SMK Dwi Bakti. Informasi yang berikutnya adalah informasi dari Ketua BKK SMK Dwi Bakti Ciledug. Kepada Bapak Sulaiman SAG kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lesu pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru anak DB. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Halo? Halo? Ada? Nah, baik. Barangkali terlalu lama, saya sedikit saja ya. Bismillah. Alhamdulillah. Hari ini saya atas nama BKK menyampaikan sesuatu. Terlebih dahulu saya menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita bersama-sama diberikan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah kita bisa melangkah ke Hotel Dedi Jaya dalam rangka melaksanakan sebuah agenda yang harus kita laksanakan, yaitu perpisahan. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan ke baginda penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Mudah-mudahan keluarganya, sahabatnya, dan kita semuanya yang selalu taat pada ajarannya kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak pengawas manajerial dari Kabupaten Cirebon, dalam hal ini Bapak Dr. Suwandi SPD MPD. Yang kami hormati Kepala SMK Dwi Bakti, yang kami hormati pembina yayasan, keyayasan dan lain sebagainya, dan Bapak Ibu guru serta anak-anakku sekalian yang pada hari ini kalian sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya atas nama Ketua BKK ingin menyampaikan sejarah sedikit saja. 19 tahun yang lalu ketika BKK dibentuk 2004. Ya.
atau 18 tahun yang lalu, BKK masih mandiri, berdiri sendiri, nyari ongkos sendiri, berjuang sendiri untuk menghidupi BKK. Yang hidup ada di sekolah, yang di SK-kan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon. Tahun ini BKK dirangkul dan diongkosi, dibiayai oleh sekolah, dibantu oleh sekolah. Tahun ini, baru tahun ini BKK diongkosi, diberi sangu untuk bekerja di dalam BKK. Sehingga alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah mengongkosi, membiayai BKK untuk bergerak, sehingga lebih jauh BKK berjuang demi anak-anak STM Bakti. Ya, jadi baru tahun ini Pak Cecep, alhamdulillah. Sebelumnya bahasa kasarnya kekoreh dewek, lengan dewek sanguna untuk berjuang BKK, muter-muter untuk perjuangan BKK. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan awal yang baik ini, kemudian ke depan BKK akan lebih profesional lagi dan akan merangkul semua siswa-siswinya sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, saya ingin melaporkan kepada kepala sekolah, kepala dinas, serta bapak ibu guru semuanya, hari ini BKK yang sudah berumur 19 tahun, hari ini 17 diantara sudah direkrut oleh PT Astra Honda Motor. Hari ini anak-anak kelas 12, 17 sudah direkrut PT Astra Honda Motor, dan 2 diantaranya sudah bekerja hari ini. Empat hari yang lalu sudah dipanggil oleh AHM untuk bekerja, dan sekarang dia lagi menerawang, membayangkan betapa ramainya perpisahan hari ini di aula di gedung Dedi Jaya ini. Tapi mereka karena untuk menuju masa depan, mereka sudah berangkat dipanggil oleh HM untuk melaksanakan tugas, yaitu bekerja di AHM. Yang kedua, UTI United Tractor, mohon doanya ibu bapak semuanya. Selama bertahun-tahun United Tractor tidak ada peminatnya untuk SMK di Bakti. Baru tahun ini ada 1 yang lolos, alhamdulillah. Ada 1 yang lolos, tinggal nunggu doa restunya MCU, tinggal menunggu pengumuman saja. 1 tahun kemarin nggak laku UTI United Tractor. Padahal kalau kalian buka tentang UTI, cukup mewah sekali. Ada di arah Pulau Gadung, itu samping kiri. Kalau dari sini itu PT-nya besar sekali, sebagai owner dari PT-PT yang besar, yaitu PT-PT Pama Persada, PT-PT pertambangan, itu ownernya adalah UTI United Tractor. 2 tahun yang lalu nggak laku, 3 tahun lalu nggak laku, ke belakang nggak laku. Baru tahun ini laku, dan begitu laku masuk 1 orang. Karena yang daftar 1 orang. Alhamdulillah masuk 1 orang. Mohon restunya ibu bapak, mudah-mudahan lolos untuk MCU-nya dan akan membawa nama baik SMK di Bakti di United Tractor ke depannya. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang kedua, sebagai laporan, 2 kali tes, 3 kali berarti ya, 3 kali tes di Musasi. Ulangi, 3 kali tes di Musasi. Zong terus
Hanya Atu yang lolos hari ini. Tanto tinggal nunggu MCU. Tinggal nunggu MCU. Tanto kalau lulus akan melanjutkan generasi dari Pak Cahyanto dari alumnus Musashi. Hanya generasinya dulu Pak Cahyanto tahun 2002-2003 yang lalu. Sekarang generasi Musashi yang super hebat. Kenapa? Karena seleksinya saja dari 2000-an yang lolos hanya 80-an. Dari 4000-an yang lolos hanya 100-an. Bayangkan itu Musashi seleksinya super ketat, anak kita merontok kabeh. Tapi itulah perjuangan kalian sudah melangkah bersaing. Begitu kedua saya tawarin lagi, embung Pak karena tulus deui 2 kali. Ketiga kalinya ada kemudian masuk lagi, ada yang ikut daftar lagi, lolos 1 orang, alhamdulillah. Tinggal nunggu MCU saja, mohon restunya. Kalau lolos MCU-nya, Yuti lolos, Musashi lolos, berarti kita sudah punya generasi baru di perusahaan yang super besar. Kita punya generasi baru di super besar sekali PT-nya. Dan nanti ketika kalian berikutnya akan muncul lagi perusahaan-perusahaan besar dengan catatan jangan meninggalkan grup BKK. Ulangi, jangan meninggalkan grup BKK. Ada BKK 1, ada BKK 2 yang belum, tolong masuk ke grup BKK karena jauh sebelumnya saya sudah menyampaikan tolong masuk di grup BKK. Tolong masuk di grup BKK karena dari situlah informasi akan masuk, informasi lowongan. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, kemarin baru saja selesai seleksi PT Toyota Motor Manufacturing. Dari sekitar 60-an yang lolos, alhamdulillah ada 8 orang yang masuk MCU. Yang masuk MCU ada 8 orang, mudah-mudahan diberi kesempatan dan diberi jalan yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya saya informasikan juga, karena hari ini Toyota lagi butuh sekali karyawan-karyawan yang banyak, maka nanti sekitar bulan Juli ada lagi Toyota tes rekrutmen lagi yang ketiga berarti. Ulangi, Toyota yang ketiga rekrutmen ada lagi, silakan merapat ke BKK. Walaupun hari ini sudah perpisahan, kalian masih diikat oleh grup dan informasi akan selalu muncul di grup tersebut. Untuk itu jangan sampai keluar dari grup BKK. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, selanjutnya kepala sekolah keluar sih ya. Saya ingin menyampaikan juga untuk kurikulum, mohon disampaikan terkait dengan anak-anak kita daftar di prakerja, Pak. Daftar di prakerja program pemerintah. Ulangi, program pemerintah yang nanti akan dapat bantuan ada 115 anak yang lulusan anak yang 2024, sekitar 60% itu daftar di prakerja. Tetapi prakerja anak-anak munculnya jawabannya bahwa anak-anak tersebut masih berada di Dapodik dan belum diluluskan. Sehingga dibutuhkan niat baik dari sekolah untuk meluluskan ke dinas terkait agar anak tersebut dari Dapodik sudah lepas dan anak sudah mandiri sehingga anak bisa masuk program prakerja. Jadi mohon nanti kepala sekolah kurikulum menyampaikan kepada kepala sekolah agar kepala sekolah tadi ada pengawas menyampaikan agar pengawas menyampaikan juga ke dinas terkait untuk meluluskan, karena yang meluluskan itu adalah dinas terkait bukan sekolah.
Artinya meluluskan tersebut secara serentak diluluskan sehingga kalian sudah lepas dari sekolah dan kalian sudah mandiri, nanti akan masuk program prakerja dan kalian akan kalau lolos secara administrasi akan mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk modal usaha. Ya, jadi mohon Bang nyampaikan Bapak kurikulum agar nanti kepala sekolah menyampaikan pengawas menyampaikan kepala dinas agar supaya nanti anak-anak diluluskan dari Dapodik sehingga masuk di program prakerja, anak bisa lolos dan akan mendapatkan peluang untuk modal usaha. Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang tidak kalah pentingnya yang hari ini anak-anak ibu dan bapak semuanya lagi berjuang untuk masa depan adalah anak-anak yang lagi berjuang untuk masuk ke program magang Jepang pemerintah. Program magang Jepang pemerintah yang hari ini sedang di karantina dan akan tes bulan Juni ada 3 orang. Yang hari ini sedang di karantina dan akan masuk tes bulan Juni ada 3 anak. Nanti bulan Juli ada lagi untuk gabung tes berikutnya. Selanjutnya anak-anak kita akan berjuang untuk masa depannya di program magang Jepang. Mohon doa restunya ibu dan bapak semuanya. Dan nanti barangkali kalian-kalian yang di belakang atau hari ini belum sadar, belum tahu dan belum tertarik pada program Jepang dan selanjutnya tertarik, silakan. BKK selalu buka untuk merangkul alumnus dari Dwi Bakti. Ibu bapak yang saya hormati, selanjutnya terkait dengan informasi-informasi yang ke depan ada proses perekrutan di perusahaan-perusahaan. Saya atas nama kedua BKK mohon dengan hormat jangan sampai keluar dari grup BKK. Di seberang sana, di luaran sana yang pengen masuk grup dari sekolah-sekolah lain banyak sekali, cuman saya belum diizinkan. Di luaran sana yang pengen masuk grup BKK banyak sekali, cuman saya belum izinkan. Pengennya masuknya di grup 2004 dan 2023 yang kemarin. Sementara kami masih butuh anak-anak sendiri 2003 dan 2004 harus kami jaga agar informasinya langsung ke anak-anak sendiri. Hadirin yang saya hormati, BKK Bursa Kerja Khusus itu merupakan bagian daripada tujuan hidup kalian setelah lulus dari SMK. Tadi sudah diuraikan, SMK itu ada 3 tujuan: bekerja, kuliah, dan wirausaha. Ya, saya menggarisbawahi sebagai wirausaha atau bekerja agar masuk ke BKK. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya saya atas nama ketua BKK mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.